Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, apa kabar saudara? Katakan luar biasa, puji Tuhan. Kita bersama-sama dapat memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan menundukkan kepala kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bahwasannya Tuhan, kami datang bersama-sama dengan keluarga kami untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Bertatalah Tuhan atas puji-pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang bersuka cita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Biarlah sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hati kita. Amin. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
Haleluya. Siapa yang percaya bahwa kita sudah diberkati Tuhan? Mari lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi. Buat Tuhan kita yang sudah memberkati dan memberi kelimpahan kepada setiap kita. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mari lebih lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Katakan, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala hal. Mari sama-sama katakan, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Mari angkat tangan saudara, sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Mari sekali lagi yang percaya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Inilah waktu yang terbaik kita akan menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita.
Ini tanda bahwa kita percaya kalau Tuhan sudah memberkati dan memberikan kelimpahan kepada setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan hari demi hari. Tuhan, kami meyakini bahwa kebaikan Tuhan sungguh kami rasakan. Pagi hari ini Bapa, kami mau menabur, kami ingin mengembalikan persepuluhan dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Mari Bapa, biarlah Tuhan Kau melihat setiap tangan-tangan yang mengangkat tinggi persembahan ini. Ini tanda Tuhan kami bersyukur kepada Tuhan. Ini tanda bahwa kami percaya bahwa Tuhan Allah kami yang kami sembah, Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami dan memelihara kehidupan ini kami. Sebab itu Tuhan, kami mau membawa persembahan kami dengan syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi katakan, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita akan terus menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kami mau bersyukur Tuhan. Biarlah hati kami tenang ketika kami berada dekat Tuhan. Biarlah kami tenang karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan syukur kami kepadamu. Kami mau menyatakan isi hati kami kepadamu Tuhan. Pernah kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah gelap Kau temani aku.
angkat suaramu, sembah Tuhan, minta kekuatan. Oh, hanya Dia sumber kekuatan kita, hanya dekat Dia, hati kami tenang. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, mau tenang dalam hatiku, menikmati kasih-Mu. Makasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, Bapa.
Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus. Karena kekaguman kepada-Mu itulah Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami sujud di hadapan Tuhan, kami menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kesempatan yang indah pada pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Bapa, kami serahkan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami semuanya, dan biarlah Roh Kudus memimpin kami. Kami ingin belajar dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, mampukan kami memahami firman-Mu ini. Bahkan kami diberkati, dikuatkan, dan kami dihiburkan oleh firman-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan doa kami ini. Amin. Silakan untuk kembali. Shalom, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita lihat sudah ada banjir di beberapa tempat. Di Pamulang Villa juga sudah banjir karena meluapnya sungai. Beberapa tempat di Tangerang Selatan juga mulai banjir. Saya harap kita mulai menjaga dan juga terus kita menjaga juga dalam fisik kita. Saudaraku, pada minggu yang lalu dan juga tema bulan Juli pada 2022 ini adalah belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi bukan belajar teori seperti kita belajar sejarah. Saya masih ingat pada waktu saya sekolah, pelajaran yang saya paling gak suka waktu itu adalah sejarah. Waktu itu alasan saya, ya buat apa saya belajar kalau saya nggak bisa menerapkan. Sehingga saya paling nggak suka waktu itu pelajaran tentang sejarah. Tapi akhir-akhir ini saya menyesal karena sejarah itu begitu penting supaya kita bisa mengerti banyak tempat-tempat yang ada. Saudaraku, pada hari ini dan minggu yang lalu selama bulan Juli kita belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kita tahu Tuhan Yesus Kristus walaupun hanya 33 tahun atau 33 tahun setengah hidup dalam dunia, mengalami banyak hal yang sangat lengkap, yang sangat komplit. Bagaimana pada saat masa-masa Tuhan Yesus menghadapi tantangan-tantangan, tekanan, pencobaan. Bagaimana pada saat Tuhan Yesus menghadapi masa-masa ditolak oleh banyak orang, kita bisa melihat bagaimana kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, yang semua itu dicatat di dalam firman Tuhan. Minggu yang lalu kita melihat di gambar ini kita belajar minggu yang lalu tentang damai sejahtera bagi yang galau. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami galau, juga saya juga pernah mengalami galau, baik masa lalu juga kadang-kadang masa-masa sekarang pun mengalami masa-masa yang galau. Dan firman Tuhan
tema bulan ini memberikan kekuatan bagi kita karena Tuhan mengundang kita. Mari kepadaku semua yang galau. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Dan ayat yang ke-29 Tuhan berkata, belajarlah daripadaku. Jadi kita mari belajar dari Tuhan. Yang semua pernah dialami Tuhan dan Tuhan mengatasi semua itu. Sehingga dalam keadaan apapun, dalam keadaan galau, Tuhan merasakan kehidupan yang penuh damai sejahtera itu. Saudaraku, minggu yang lalu kita belajar ada 3 hal tentang bagaimana kita kehilangan damai sejahtera. Kita belajar seseorang bisa kehilangan damai sejahtera karena kehilangan hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan biasanya indikasi orang itu yang tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, biasanya hidupnya itu ngawur. Hidupnya tidak menurut kebenaran. Hidupnya yang menjadi penting adalah hasilnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang penting hasilnya, hati-hati. Itu indikasi bahwa saudara mempunyai hubungan dengan Tuhan yang tidak benar. Kenapa? Karena justru yang paling Tuhan pentingkan bukan hasilnya, tapi bagaimana caranya. Cara yang lebih penting. Mengenai hasil itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kita lihat banyak orang mendapatkan hasil tanpa melihat apakah itu dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar. Yang penting hasilnya. Ada seorang anak memamerkan nilai sekolahnya kepada orang tuanya. Karena nilainya bagus, "Mah, lihat mah, Pak, nilai saya bagus." Lalu minta hadiah. Tapi ternyata betapa kecewanya orang tua ketika hasil yang bagus itu didapatkan anaknya dengan cara yang salah. Nah, kalau kita sebagai orang tua saja kecewa dengan anak kita pada waktu mendapatkan nilai bagus dari cara nggak benar, apalagi Tuhan. Tuhan pasti nggak suka. Bapak Ibu bisa bekerja, menghasilkan banyak uang, memiliki jabatan. Tetapi bagaimana apakah semua itu kita dapatkan dengan cara yang benar? Jadi saya percaya indikasi orang yang mempunyai hubungan yang tidak benar dengan Tuhan adalah mereka hanya mementingkan hasilnya. Indikasi yang lain, mereka tidak punya tujuan. Dan Tuhan berkata, walaupun orang itu mendapatkan semuanya, mendapatkan harta, jabatan, tetapi mereka tidak bisa menikmati damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka sedang mengalami hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Dan yang menyebabkan seorang kehilangan damai sejahtera yang kedua adalah dikatakan kehilangan hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Jadi seorang suami yang hubungan dengan tidak baik dengan istrinya atau sebaliknya, pasti suami istri itu tidak ada damai sejahtera. Bapak Ibu, jikalau di dalam pertemanan mempunyai hubungan yang kurang baik dengan teman, pasti saudara nggak sejahtera. Mari saya berikan ilustrasi, jikalau di gereja ini saudara punya hubungan nggak baik, ketika ketemu orang itu saudara nggak sejahtera. Jadi kehilangan hubungan yang
baik, yang tidak baik dengan kehilangan hubungan yang baik dengan teman pun, keluarga, kita bisa kehilangan damai sejahtera. Dan yang ketiga yang menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera adalah karena mengalami fobia, kekhawatiran. Fobia, ketakutan, artinya kekhawatiran dan ketakutan yang sangat berlebihan. Saudaraku, penyebab fobia itu karena kita merasakan, menafsirkan sendiri. Nah, saya kemarin kesaksian bahwa saya sangat takut luar biasa dengan ular. Jangankan ular beneran, ular mainan saja saya teriak-teriak. Ketika saya nonton TV melihat gambar ular, saya langsung histeris teriak. Saya takut, walaupun saya sadar bahwa ular itu hanya gambar. Nah, saudaraku, seringkali ketakutan ini menjadi fobia, kekhawatiran menjadi fobia, sehingga kita begitu takutnya. Kenapa? Karena kita tidak berpikir bahwa jalan Tuhan bukan jalanku. Rencana Tuhan bukan jalanku. Kita berpikir, kita tidak melihat bahwa damai sejahtera Tuhan yang diberikan kepada kita adalah melampaui segala akal dan pikiran. Kalau kita berpikir misalkan itu nggak mungkin, itu pikiran kita berkata kita nggak mungkin, itu sudah jalan buntu. Ingat, pikiran Tuhan, jalan Tuhan melampaui segala pikiran kita. Jadi minggu yang lalu bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama yaitu pasti kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menyelesaikan hubungan dengan teman kita. Saudaraku, jangan malu minta maaf kepada orang yang bersalah. Walaupun saudara yang benar, jangan malu berkata minta maaf. Demi apa? Demi damai sejahtera kita. Apa salahnya kita berkata, saya minta maaf, saya yang salah. Yang penting kita kembali damai sejahtera. Nah, kita akan belajar pada hari ini, judul khotbah kita adalah beban Tuhan itu ringan. Beban Tuhan itu ringan. Mari kita akan melanjutkan di dalam Matius pasal 11. Matius pasal yang ke-11. Kita akan baca ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama beberapa ayat ini. Mari kita mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan ya, saya tertarik dengan ayat ini. Sebab kuk yang kupasang ini apa? Enak dan ringan. Nah, kita akan lihat saudaraku. Kita akan, apa maksud Tuhan dalam firman ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30 ini, Bapak Ibu perhatikan, ini merupakan kalimat paradoks. Artinya pertentangan. Di mana pertentangannya? Dikatakan di sini bagaimana mungkin orang yang sudah mempunyai beban yang berat dalam hidupnya, kemudian ditambahkan beban lagi, lalu menjadi ringan. Logika matematika kita, seorang yang sudah berat hidupnya, beban berat, ditambah beban, maka hidupnya semakin berat, bebannya semakin berat. Tapi dalam firman dikatakan, maka hidupmu akan ringan, bebanku ringan. Saudaraku, ini paradoks. Saudaraku, saya ingin memberikan ilustrasi tentang gambaran paradoks ini. Bagi
suami istri yang baru menikah, yang baru punya anak, bayi. Ya, misalkan di sini ada Pak Nana dan Mas Firdaus, ada Yonas, ada Rakel dan macam-macam. Bagaimana pada saat pertama kali memiliki seorang anak, seorang bayi. Bayi itu ya maunya, kalau misalkan pas tengah malam nangis ya harus nangis. Nggak mau, bentar nak ya, papa masih ngantuk, papa capek, nggak bisa, semakin keras. Tidak tahu waktu, kadang-kadang tengah malam nangis. Kadang-kadang subuh, pagi-pagi ngantuk-ngantuknya kita tidur, nangis. Dan orang tua nggak bisa berkata, sebentar tuh nak, sebentar, masih ngantuk, nggak bisa. Saat nangis, maka ayah atau ibu harus cepat bangun. Harus bisa menafsirkan kenapa bayiku nangis. Oh ternyata mungkin haus. Ketika dikasih minum nggak mau, loh kenapa? Oh mungkin popoknya waktu maunya diganti, ternyata enggak. Tetap nangis, kenapa? Oh mungkin kepanasan. Dihidupasi, tetap nangis. Dan ternyata menemukan penyebab nangis itu karena gatal. Jadi pada waktu itu ayah dan ibu yang baru memiliki bayi ini sungguh-sungguh dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Dia harus mengganti popoknya tengah malam, menjelang subuh, waktu bayinya haus, harus memberikan minum, waktu kepanasan, dan sebagainya. Jadi harus siap dan benar-benar tidak tahu waktu. Dan itu saya mau tanya kepada Mas Firdaus dan Pak Nana, capek enggak? Capek ya? Capek. Tetapi saudaraku, kita lihat begitu bayi itu sedang dikasih minum mamahnya, lalu bayi itu menjadi tenang. Bayi itu ketika popoknya diganti, lalu menjadi tenang. Dan begitu sudah kenyang, popok sudah diganti, lalu bayi itu melihat kedua orang tuanya sambil tertawa. Wah, semua lelah, semua capek itu hilang. Jadi ini yang saya maksud dengan paradoks itu. Ada kerja yang sangat berat, ada beban yang berat. Tapi di balik semua itu ada sukacita yang luar biasa. Kelelahan, kecapean yang begitu besar seketika menjadi hilang dan diganti menjadi sukacita. Nah demikian pula yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku perhatikan, Yesus berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita bedakan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka segala beban persoalanmu akan hilang lenyap. Tidak pernah. Yesus tidak pernah berjanji hidup setiap orang percaya itu tidak memiliki beban. Yesus tidak pernah berjanji hidup orang Kristen itu tidak pernah stres. Yesus tidak pernah berjanji
kita tidak pernah mengalami masalah yang besar. Yesus berkata, mari kepadaku yang lebih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Yesus tidak pernah berjanji, saat kita percaya, dijamin tidak punya masalah. Ya, tapi kadang-kadang kita juga heran, waktu kita masalah yang kita doakan, dalam nama Yesus, masalah saya hilang. Waduh, dalam nama Yesus, sakit hilang. Saya khawatir kalau salah, sakit kepala, dalam nama Yesus, kepala saya hilang. Wah, bagaimana itu? Jadi Tuhan tidak pernah melenyapkan semua masalah, semua beban dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan janjikan akan memberi kelegaan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar bagaimana supaya beban yang berat itu menjadi ringan. Ini kita pelajari. Bukan bagaimana supaya Tuhan menghilangkan beban saya. Pergumulan kita bukan minta supaya Tuhan menghilangkan masalah saya, bukan. Tapi bagaimana supaya beban yang kita hadapi ini menjadi ringan. Saudaraku, dalam ayat tersebut kita melihat yang pertama di sini, fokuslah kepada Yesus. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 11 ayat 28 tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata marilah kepadaku ini adalah undangan dari Yesus, bukan paksaan. Yesus tidak pernah memaksa kita untuk datang kepadanya. Tapi Yesus mengundang. Saudara, kalau undangan itu bebas. Saudara mau datang atau tidak. Yesus mengundang, mari kepadaku semua yang letih lesu. Semua, jikalau saudara letih lesu, jikalau saudara mendengar undangan Tuhan ini, saudara bisa memilih. Bisa mau datang kepada Yesus atau tidak. Karena Yesus mengundang kita semuanya. Mengundang supaya kita datang. Yesus tidak memaksa, tapi sekali lagi mengundang hanya orang yang mau datang kepadanya. Yang akan mendapat kelegaan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kepadaku, kepada Yesus. Ini kata tunggal, kepadaku, kepada Yesus. Bukan ke gereja. Ya, ke gereja itu baik. Dan sebagai orang percaya Yesus kita harus ke gereja. Bukan dalam pelayanan. Walaupun melayani juga harus. Bukan dalam kegiatan gereja. Walaupun sekali lagi itu pun harus kita lakukan sebagai tapat Yesus. Saudara, ini dibedakan. Yesus mengundang, mari datang kepadaku. Ini artinya kita datang kepada pribadi Yesus. Kita mau datang kepada pribadi Yesus. Kita mau datang kepada Yesus secara pribadi. Walaupun sekali lagi ibadah seperti ini sangat penting dan harus. Melayani juga harus. Mengikuti persekutuan dan kegiatan juga harus. Tetapi yang saya mau tekankan saudaraku, jika saudara ibadah, saudara mengikuti kegiatan gereja-gereja semuanya yang begitu padat misalkan, saudara mengikuti
pelayanan kemana-mana jikalau saudara tidak pernah datang kepada Yesus. Tidak pernah datang kepada Yesus pribadi, kepada pribadi Yesus. Saya percaya kehidupan saudara akan letih lesu. Saya mengalami saudaraku waktu saya masih muda, ketika saya masih menjadi anggota gereja, kami melayani dalam 1 tahun itu bisa 13 kepanitiaan. Gereja kami cukup besar, ada 30 kepanitiaan lebih, jadi kami merangkap 13 kepanitiaan. Capek, hari Senin rapat ini, ketemuan dengan ini, kunjungan, rapat ini. Saya lesu, saya capek. Apalagi saat itu kami tidak datang pada Yesus, tidak menyediakan waktu bersama Yesus secara pribadi. Waktu itu saya menganggap ini pelayanan. Tapi saya sadar bahwa saya kehilangan yang terpenting. Karena saya tidak datang kepada pribadi Yesus. Saya tidak pernah menyediakan waktu bersama Yesus secara pribadi. Sehingga saya walaupun melayani saat itu, saya mengalami kehidupan yang letih lesu. Lalu aku dikatakan Yesus mengingatkan pada kita, mari datang kepadaku. Datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Di luar ibadah minggu, di luar kegiatan-kegiatan gereja, di luar pelayanan, tapi sediakan waktumu untuk bersama dengan Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus memberikan teladan. Bapak Ibu kalau membaca Markus 1 ayat 35 ini sangat terkenal. Yesus pagi-pagi benar bangun, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa kepada Bapaknya. Yesus sebagai Tuhan saja, dia perlu datang, dia perlu membangun hubungan pribadi dengan Bapaknya. Ini teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Selain waktu bersama dalam kehidupan bergereja. Saudaraku yang belum menyediakan waktu pribadi dengan Tuhan, coba Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Sediakan waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Kemarin saya contohkan kalau kita bangun paling siang jam 4, paling siang ya, sudah mulai berdoa, kita sediakan 1 jam untuk Tuhan, kita menyembah Tuhan. Berdoa tidak harus menyerbu Tuhan, berdoa bukan memberondong minta, tapi enggak, tapi mari nikmati bersama dengan Tuhan. Saudara bangun jam 4 paling siang, saudara mulai memuji Tuhan secara pribadi, saudara mulai mengungkapkan pergumulan saudara dan saudara berdiam sejenak, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan melalui suara hati saudara. Kemudian saudara mulai selesai jam 5 untuk persiapan bekerja. Saya percaya jika Anda melakukan semua ini, Anda ada waktu bersama dengan Tuhan secara pribadi, Anda datang kepada Tuhan. Anda datang kepada pribadi Yesus. Saudara akan mendapatkan sukacita, kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Karena Yesus datang mengundang kita, mari kepadaku, mari kepadaku, mari datang kepada pribadi Yesus. Inti kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Saudara, itu inti kekristenan. Jadi kalau saudara tidak ada hubungan pribadi dengan Yesus, saudara berarti kehilangan esensi, kehilangan inti dari kekristenan itu sendiri.
Mari kita mulai datang kepada Yesus. Mari kita jadikan datang kepada Yesus sebagai fokus dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan diberikan kepada semua orang. Tapi kelegaan itu hanya diberikan kepada orang yang datang secara pribadi bersama Yesus. Mari kita buktikan. Mari kita mulai bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari mulai sediakan waktu untuk saudara bertemu dengan pribadi Yesus. Menggunakan waktu yang terbaik. Waktu pagi-pagi benar, ketika masih sunyi, masih sepi, masih segar. Mari kita gunakan waktu itu untuk terbaik. Anda datang kepada Yesus, kepada pribadi Yesus. Saudaraku, yang kedua kita akan melihat di dalam ayat ini. Yang kedua, bagaimana beban itu menjadi ringan. Ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi yang kedua ini Tuhan berbicara mengenai kuk. Nah, kuk ini gambar seperti ini ya, kuk ya. Ini kalau kita pernah di desa seperti saya, itu kuk ini itu berupa kayu. Ini ada tempat untuk binatang ya, untuk hewan. Bisa sapi, bisa kerbau, bisa kuda. Ini untuk bekerja di sawah. Dipasangkan, itu namanya kuk. Kuk dipasangkan itu. Tapi kuk dalam arti Alkitab, kuk ini menggambarkan tentang beban. Kuk menggambarkan tentang ketaatan. Ketaatan yang dipaksa. Jadi kalau Pak Tani itu masangkan kuk pada lembunya, itu berarti dipaksakan. Sapi itu harus manut ikut itu. Jadi kuk ini lambang ketaatan. Setelah kita lihat dikatakan di sini, Tuhan berkata, kuk yang dipasang Yesus itu enak dan ringan. Coba kita baca. Sebab kuk yang kupasang, jadi ini kuk Yesus. Yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi yang dimaksud sini bukan beban kita, tapi beban Yesus. Kok itu dipasang kepada kita? Nah ini yang saya maksud tadi. Semestinya kalau kita udah berat, lalu kita dipasang kok lagi berat itu, semakin berat. Tapi Tuhan berkata, kok yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Nah Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan tidak berkata, kok itu mudah. Kok itu bicara tentang lambang ketaatan. Tuhan tidak berkata, untuk taat kepada Yesus itu mudah, enggak. Taat pada Yesus itu sangat sulit. Benar? Amin. Coba saudara berdoa pagi itu sangat sulit sekali. Saudara berdoa pagi sangat sulit. Saudara membuka Alkitab pagi-pagi sangat sulit. Walaupun sama-sama buka HP. Tetapi yang kita buka bukan Alkitabnya, tapi apanya? Wah, ada WA apa berita ini ya? Amin. Wah, berita apa ya? Saya ingin buka berita ini. Walaupun sama-sama di HP saudara Alkitab, tapi untuk membaca Alkitab itu sulit sekali. Untuk tertib itu sulit sekali. Untuk taat itu sulit sekali. Oleh sebab itu Tuhan tidak berkata, kok itu
mudah. Enggak, tapi Tuhan berkata taat itu mudah. Bukan begitu, tapi Tuhan berkata taat pada Yesus itu enak. Kok itu enak? Jadi kalau saudara taat itu enak, saudaraku. Kalau saudara mulai taat itu enak. Kalau saya sudah mulai mengajarkan anak-anak saya sejak kecil taat ke gereja, ya itu enak. Enak, saudaraku. Enggak menyuruh, enggak maksa. Mereka udah tahu sampai sekarang. Untuk taat itu enggak mudah, tapi enak. Kalau saya kebiasaan kemana-mana naik motor itu pakai helm, taat. Nah, sehingga walaupun ada rahasia, kemarin kami di Trenggalek, di sawah itu ada rahasia, ada foto dipoto. Keponakan kami dipoto nggak pakai helm, itu di sawah, ditilang. Nah kami kemana-mana pakai helm, nggak masalah, enak. Jadi untuk mulai taat itu tidak mudah, tapi kalau kita udah mulai taat itu enak. Jadi mari kita mulai belajar untuk taat kepada Tuhan. Dan dikatakan beban Tuhan itu kok itu ringan. Amin. Saya mau buktikan beban Tuhan itu ringan. Di sini pembuktian di sini. Ini saya memberikan ilustrasi bebannya. Beban itu ringan. Dibanding dengan apa? Ringan, berat itu relatif. Harus ada pembandingnya. Tuhan berkata, dan bebanku ringan. Berarti dibanding dengan apa? Kita lihat di sini, saudaraku, dibanding dengan hukum Taurat. Saudaraku, dalam konteks ini yang dimaksud dengan beban di sini bukan beban masalah kita. Tetapi dikatakan di sini beban dibanding dengan apa? Di dalam ayat-ayatnya sebelumnya, ayat yang sebelumnya dikatakan Tuhan memberikan ilustrasi bagaimana kehidupan orang Farisi. Walaupun sudah banyak nabi-nabi yang datang kepada mereka, sudah banyak nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan. Orang Farisi tidak mau mendengar firman Tuhan. Sudah banyak mujizat-mujizat yang diberikan di hadapan mereka. Mereka juga tidak mau datang kepada Allah. Itu sebabnya Yesus memberikan umpama ini. Kok yang kupasang itu ringan dibanding dengan hukum Taurat. Saudara perhatikan di sini. Di sini. Saudara waktu itu melakukan hukum Taurat itu supaya selamat. Jadi melakukan hukum Taurat itu menjadi syarat keselamatan. Dan itu berat. Jikalau kita gagal tidak melakukan satu hukum, berarti kita gagal. Sehingga dikatakan itu sangat berat. Tetapi melakukan ajaran Yesus bukan syarat, tetapi menjadi buah. Jadi lebih ringan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah sebabnya Tuhan berkata, dan kok yang kupasang itu enak dan ringan. Kita sudah tidak lagi melakukan hukum Taurat menjadi syarat keselamatan. Karena melakukan hukum Taurat itu sangat berat. Karena harus dilakukan seluruhnya, harus sempurna. Satu salah berarti gagal. Itu sangat berat. Dan Tuhan memberikan kok itu. Sehingga kita melakukan ajaran Yesus itu bukan menjadi syarat keselamatan. Karena syarat keselamatan itu adalah percaya pada Yesus. Tetapi kita masih dituntut untuk melakukan ajaran Yesus. Dan itu sebagai buah. Ini jauh lebih ringan dibanding dengan melakukan sebagai syarat.
Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga saya akan melakukan gini. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan berkata demikian, "Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku." Belajar padaku, bukan saya ya. Ini berkata Yesus. Belajarlah pada Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, konteksnya ini saudaraku, konteks ini, kita lihat gambar ini ya, ini konteksnya. Nih konteksnya di sini ya, nih. Ini konteksnya orang yang mempunyai membajak sawah, ini biasanya apa ya, dipakai apa itu ya? Saya pernah hidup di desa itu, ada kedua sapi membajak ya, membajak itu. Nah di sini sapi yang satu ini petani udah tahu untuk membajak sapi itu atau membajak tanah itu dibutuhkan dua hewan, apakah sapi atau kerbau, dan satunya biasanya yang sudah senior, ya udah ngerti. Nah sapi yang baru dipasang di sebelahnya, misalkan ini ya, misalkan itu sapi yang sudah senior, artinya yang sudah biasa membajak. Dan ini misalnya sapi yang baru dibeli, belum terbiasa, ini dipasangkan. Supaya apa? Supaya sapi yang baru ini belajar dari sapi yang sudah terbiasa. Kalau sapi baru ini lari, nah sapi yang sudah biasa ini ngerem itu ya, diam gini. Kalau sapi yang baru ini misalkan mau makan tanaman, ya sapi yang sudah biasa ini melarang. Ini ilustrasi yang sangat luar biasa, belajarlah daripadaku. Nah saya gambarkan, Yesus ada di samping saudara, Yesus. Ini kita. Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Belajar daripadaku. Yesus ada di samping kita. Dan kita belajar dari Yesus. Ya, saya enggak menyamakan Yesus sama dengan sapi, enggak ya. Tapi ilustrasi itu yang dikatakan di firman itu seperti itu. Yesus yang begitu sudah mahir, sudah sempurna. Dan kita yang sangat banyak kesalahan, dipasangkan kok bersama Yesus. Dan Yesus berkata, belajarlah daripadaku. Sehingga jikalau saudara seperti sapi yang baru ini, belum terbiasa, jikalau saudara sedang melakukan hal yang gak benar, maka Yesus akan mengingatkan. Dan dikatakan beban ini ringan, kenapa? Karena beban ini digotong bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika saya mempelajari ilustrasi ini luar biasa. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi yang sangat luar biasa. Tuhan menguasai banyak bidang. Tuhan bisa menguasai banyak teknik, bisa menguasai pertanian, banyak. Seperti contohnya Tuhan menguasai dalam persawahan ini membaca. Sangat menguasai. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, jadi mari kita akan renungkan, rangkum dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan berkata, belajarlah daripadaku. Belajar dari apa? Belajarlah dari Yesus. Yesus berkata, aku lemah lembut. Aku rendah hati. Belajar dari Yesus bagaimana mengendalikan diri. Yesus berhasil mengendalikan dirinya. Belajarlah dari segala keseluruhan kehidupan Yesus. Saudara harus belajar bagaimana Yesus hidup. Bagaimana Yesus mengakukan semuanya.
Kita belajar bagaimana cara Yesus menyembah Bapaknya. Kita harus belajar bagaimana ketika Yesus melayani. Kita harus belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan orang yang sakit. Bagaimana ketika Tuhan dihadapkan dengan orang yang menderita. Bagaimana ketika Tuhan dihadapkan dengan banyak hal, banyak orang. Mari kita belajar. Sehingga dengan kata lain, mari kita belajar pola hidup Yesus secara keseluruhan. Saya mengharapkan selama bulan Juli ini ada banyak yang kita bisa pelajari tentang pola hidup Yesus. Saudara, sebagai kesimpulan, mengikut Yesus bukan hanya melihat dan mendengar tentang Yesus. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus, kita bukan sekedar mendengar tentang Yesus. Kita bukan sekedar belajar tentang Yesus. Tetapi kita harus belajar menerapkan pola hidup Yesus. Bagaimana kita menerapkan pola hidup Yesus? Ketika kita taat kepada Yesus, yang digambarkan dengan kuk yang dipasang dalam bahu kita, maka beban itu menjadi ringan. Kalau kita belajar taat memang sulit, tapi begitu kita sudah terbiasa untuk taat, semua itu akan ringan kita kerjakan. Kenapa? Karena kuk itu dipasang bersama dengan Yesus. Sehingga Tuhan berkata, dan bebanku itu ringan. Karena dipasang bersama dengan Yesus. Dan jikalau ini kita nikmati, maka Tuhan berjanji, jiwamu akan menjadi tenang. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mari kita datang pada Yesus. Saudara pikirkan, ini yang sangat penting. Sediakan waktu bersama dengan Yesus. Bangun pagi-pagi benar. Kalau saya nyarankan sebelum jam 4. Ya, istri saya jam 3 udah terbiasa bangun. Saya kadang-kadang setengah 4 udah bangun. Tapi mari kita akan bersama-sama. Bangun pagi-pagi benar. Mari teladan Yesus dari awal kehidupan. Awal hidup Yesus bangun pagi-pagi benar. Yesus pergi ke tempat sunyi berdoa kepada Bapaknya. Mari kita akan terapkan pola hidup Yesus ini. Datang pada Yesus secara pribadi. Bukannya kegiatan gereja. Kegiatan gereja itu bagus, itu baik. Pelayanan itu baik. Tetapi yang lebih penting adalah datang secara pribadi kepada Yesus. Lihat, saudara akan mengalami kelegaan. Karena janji Tuhan, mari kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kiranya saudara akan mendapatkan kelegaan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah Tuhan supaya kami benar-benar belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari keseluruhan. Belajar kelemah lembutan. Belajar penguasaan diri. Supaya kami sungguh-sungguh belajar pola hidup Yesus. Mulai dari bangun tidur. Kami belajar. Datang kepada Tuhan. Kami belajar. Supaya kami mendapatkan kelegaan dari kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu ini benar. Jikalau kami datang kepada Tuhan secara pribadi, jikalau kami mau datang secara pribadi Yesus, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kami. Kami percaya Tuhan. Makasih Bapa di surga.
Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan naikkan pujian, mari datang kepadaku. Nyanyian pujian nomor 281. Mari datang kepadaku, semua yang beban berat. Kita nyanyikan pujian ini, merespon firman Tuhan. Ini undangan Yesus. Saudara jawab pribadi undangan Tuhan. Mari datang pada Yesus. mencari tempat bersandar, akan menjelang Hidup bagai asap tiupan, beri pandangan marilah datang kepadaku, yang letih lesu, satu-satu beri kepadaku, hibur hatiku. Ayat kedua. hari gelisah Sabar susah bila maut menanti. dan Tuhan tidak putus asa bagai berawan. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu, satu-satu beri kepadaku, hibur hati. Ayat ketiga. Maaf sering tiba, ada yang percaya. Kalau tidak aku dalam Tuhan, rencana Tuhan. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu, satu-satu beri kepadaku, hibur hati. Lagu musik yang akan dimainkan saatnya saudara merespon firman ini. Yesus berkata mengundang kita semua. Mari semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Yesus tidak mengundang mari datang ikutlah acara-acara gereja, walaupun itu sangat baik dan sangat harus. Yesus tidak mengundang silakan ikut pelayanan, walaupun sangat penting dan harus. Tetapi Yesus datang, mari datang kepadaku, mari datang kepada pribadiku, mari datang kepada pribadi Yesus. Jikalau selama ini saudara belum pernah, saudara mungkin seperti saya waktu itu, aktivitas gereja, pelayanan gereja, saya menganggap itu sudah cukup untuk datang kepada Yesus. Pagi hari Tuhan menegur kita, terutama saudara yang belum datang pribadi Yesus. Yesus berkata, mari datang kepadaku, kepada pribadiku, seperti aku datang kepada Bapakku secara pribadi. Saya ingin saudara mengambil keputusan hari ini. Tidak usah mengangkat tangan. Katakan kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, saya akan datang kepadamu setiap pagi. Saya akan menyediakan waktu setiap pagi bersama dengan Tuhan. Saya percaya ketika saudara menyediakan waktu kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan akan berikan kelegaan kepada saudara. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada teman-teman kami, saudara kami, jangan saat ini mengambil keputusan untuk datang kepada Yesus.
ingin datang kepada Yesus pribadi. Tuhan tolonglah, Roh Kudus tolonglah bimbing mereka. Berikan mereka kesanggupan untuk bangun pagi. Berikan kesehatan, sehingga mereka sungguh-sungguh menikmati bersama dengan Yesus pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini. Kami menyerahkan kerinduan kami ya Bapa, pergumulan kami untuk sebuah tempat ibadah yang permanen bagi kami. Kami terus nyatakan kepada Tuhan kerinduan kami, pergumulan kami. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu supaya kami dapat menemukan cara Tuhan untuk kami mendapatkan tempat ibadah itu. Biar Tuhan berkati. Engkau telah tahu Tuhan bahwa gedung ini akan dijual, dan kami serahkan kepada Tuhan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan waktu yang tepat, dan kami berserah pada Tuhan. Kami terus bergumul kepada Tuhan kerinduan kami untuk sebuah gedung tempat ibadah ini. Bapak, Tuhan berkati jemaat-Mu saat ini yang sakit. Tuhan berikan kekuatan kepada Bapak Sihaan yang sakit saat ini, yang sudah cukup lama mengalami stroke. Tuhan berikan semangat kepada saudara kami ini. Berikan gairah untuk tetap hidup. Berikan kekuatan. Berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Engkau juga berikan kesabaran pada Bu Sihaan, pada keluarga, sehingga semua diatasi bersama-sama bersama Yesus. Kami terus berdoa untuk Pak Erwin. Tuhan berkati terus keseimbangan telinganya. Berkati Bapa, supaya dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu saat ini yang berkumpul untuk pekerjaannya. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan telah siapkan pekerjaan itu. Tuhan tolonglah, sehingga mereka tetap semangat, tetap berserah, memohon kepada Tuhan. Tuhan berkati usaha-usahanya, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang Tuhan berikan. Kami serahkan Bapa syukur kami atas saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Kami bersyukur kepada Tuhan atas Ibu Agnes. Kami ucap syukur untuk Pak Yonas. Kami bersyukur untuk Cienti yang berulang tahun pada bulan ini. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan kesetiaan mereka, Tuhan tambahkan hikmat mereka, sehingga mereka semakin setia dan hikmat pada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Makasih ya Tuhan. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Biarlah pujian terakhir ini akan membawa kita mengakhiri ibadah kita. Mari yakin, dengar undangan Tuhan. Mari datang kepadaku, semua yang letih lesu, beban berat. Kita pujikan pujian ini, refnya saja. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu, satu-satu beri kepadaku hiburan. Mari datang. Marilah datang kepadaku, yang letih lesu, satu-satu beri kepadaku hibur hatiku. Saudara kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan Allah besertamu,
jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersaat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan atas ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari bertegur sapa satu dengan yang lain dengan menerapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Never lost a battle. You've never lost a battle. You never lost a battle. Never, never. So faithful. Hallelujah to you. You can.